Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam channel saya, Imran Wasi. Selamat datang teman-teman. Hari ini kita akan membahas terkait dengan keterkaitan koalisi yang akan dibentuk secara permanen pada Pilkada 2024 mendatang. Terutama yaitu keterkaitan dengan koalisi permanen pada Koalisi Indonesia Maju Pemilu 2024 mendatang, di mana seperti yang kita sudah ketahui bahwa Prabowo Gibran ini diusung oleh Koalisi Indonesia Maju yang terdiri dari Partai Golkar, kemudian PAN, Demokrat, PBB, Gelora, dan lain sebagainya. Ini rencananya akan membangun koalisi atau kongsi politik secara bersama di Pilkada 2024 mendatang. Meskipun koalisi yang akan dibentuk oleh Koalisi Indonesia Maju ini di berbagai tingkatan daerah yang akan digelar pilkada serentaknya, ini tidaklah mudah teman-teman. Kenapa tidaklah mudah? Karena memang harus mempertimbangkan keluasan dan karakteristik politik di daerah teman-teman ya. Karena bisa saja partai koalisi yang tergabung dalam KIM pada pemilu 2024 yang lalu ini mendukung kontestan di luar Koalisi Indonesia Maju teman-teman, meskipun sudah muncul atau sudah dideklarasikan di wilayah teritorial politik Jawa Timur, yaitu Hovifah Indar Parawansa dan Emil Dardak yang didukung oleh Koalisi Indonesia Maju teman-teman. Tapi di sisi yang lain, daerah lainnya tentu tidak mudah karena memang membutuhkan kerja keras yang luar biasa teman-teman. Nah, kemudian bagaimana tanggapan masyarakat terkait dengan koalisi yang akan dibentuk secara permanen oleh Koalisi Indonesia Maju? Artinya kesinambungan koalisi yang dibangun dari nasional ke pilkada. Ini bisa terlihat dalam jajak pendapat Litbang Kompas yang menunjukkan bahwa memang masyarakat mengharapkan bahwa koalisi yang terbentuk pada pilkada mendatang ini sesuai dengan koalisi yang terbentuk pada pemilu 2024 mendatang. Bahkan bahkan responden-responden yang sudah menilai itu juga menilai bahwa koalisi yang sudah terbentuk di daerah ini juga pada akhirnya bisa mempengaruhi dinamika politik yang akan terjadi. Bahkan dalam survei Kompas ini menunjukkan teman-teman bahwa keterpilihan atau rekomendasi maupun istilahnya itu yang didukung oleh Prabowo Gibran sebagai presiden dan wakil presiden terpilih, ini masyarakat akan mengikuti preferensi politik dari capres-cawapres terpilih pada pemilu 2024 mendatang. Nah, artinya memang ada pengaruh, ada kohesivitas antara capres yang didukung oleh presiden dan wakil presiden terpilih dengan pilihan masyarakat di TPS mendatang teman-teman. Tapi memang proyeksi koalisi ini tidaklah mudah teman-teman ya. Meskipun di beberapa daerah misalnya sudah ada yang terbentuk kan, di mana di Jawa Timur salah satunya. Kemudian juga yang sudah terlihat itu di Pilkada Sumut mendatang, bagaimana di sana ada menantu Presiden Joko Widodo, Pak Bobi Nasution ya, Pak Bobi Nasution yang juga rencananya itu akan diusung oleh Partai Golkar teman-teman ya, akan diusung oleh Partai Golkar, meskipun pada saat yang sama Partai Golkar semula itu akan mendukung kadernya yang sebelumnya menjabat sebagai wakil gubernur teman-teman. Nah, oleh karena itu tentunya ketika Koalisi Indonesia Maju ini terbentuk di beberapa daerah, di antara ratusan daerah pilkada yang digelar November mendatang, ini tentunya ini perlu pertimbangan yang sangat matang teman-teman. Jika partai koalisi di KIM ini tidak mau kalah di pilkada mendatang, tentunya harus bisa beradaptasi dengan kekuatan politik di daerah teman-teman. Karena ini juga terkonfirmasi dalam survei Kompas bagaimana Koalisi Indonesia Maju, partai politik ini tidak mendominasi kemenangan di wilayah Jawa, padahal di Jawa ini menjadi faktor determinan ketika politik nasional itu politik nasional itu bergulir atau sudah berjalan teman-teman. Nah, oleh karena itu memang ini proyeksi atau asa dari Koalisi Indonesia Maju untuk membangun kebersamaan di tingkat daerah teman-teman ya. Nah, tapi dalam konteks ini tidak bisa dalam konteks Pilkada Banten saja kita lihat bahwa di sana ada figur atau kader dari Partai Gerindra yang coba diusung, yaitu ada Pak Andra Soni ya selaku Ketua DPRD Banten juga. Kemudian di siang lain ada Ibu Airin sebagai kader Partai Golkar yang juga diusung tentunya oleh Partai Golkar. Nah, tapi terlihat ini juga tampaknya akan berbeda secara pembangunan koalisi politik, meskipun belum ada rekomendasi secara tertulis teman-teman. Nah, oleh karena itu ini tentu tidaklah mudah. Bisa saja Koalisi Indonesia Maju di daerah ini membangun koalisi dengan
dengan partai politik yang sebelumnya mengusung Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar, dan juga Ganjar Mahfud pada Pilpres 2024 mendatang. Berbagai hal tentunya akan terjadi teman-teman, karena memang sampai hari ini tidak ada bentuk koalisi yang secara permanen ini bisa dilakukan teman-teman, karena memang sangat sangat fleksibel sekali pembangunan koalisi di partai politik di iklim demokrasi di Indonesia teman-teman. Oleh karena itu, bagaimana Kim ini memang perlu membangun koalisi secara permanen di daerah, karena mungkin harapannya untuk membangun kontinuitas pemerintahan. Ya, seperti yang kita terlihat bahwa Pak Jokowi ini juga mencoba melakukan kontinuitas pemerintahan dengan presiden dan wakil presiden terpilih, yaitu Prabowo Gibran teman-teman. Nah, apalagi ada program besar ya yang kemudian sudah disampaikan oleh presiden dan wakil presiden terpilih, itu Prabowo Gibran. Misalnya ada proyeksi makan siang gratis, kemudian kesehatan, pendidikan, termasuk juga ada mega proyek yaitu IKN yang tentunya ini harus diteruskan ya oleh pemimpin terpilih. Nah, oleh karena itu misalnya ketika dukungan koalisi Indonesia Maju terbentuk di ratusan daerah yang menyelenggarakan pilkada, ini juga akan mempermudah akselerasi pembangunan dan kontinuitas antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Tapi lagi-lagi teman-teman, dalam konteks politik di Indonesia ini juga harus memahami bagaimana karakteristik pemilih, bagaimana karakteristik peta politik dan persaingan politik di daerah, karena berbeda teman-teman ya. Bisa saja di tingkat daerah itu kombinasi partai politik nasional dan partai nasional dengan Islam dan sebaliknya teman-teman. Jadi memang segala kemungkinan itu akan terjadi dalam politik. Nah, nanti akan terlihat itu di bulan-bulan akhir Juli ya, di bulan-bulan akhir Juli kemudian menjelang bulan Agustus itu sudah akan terlihat teman-teman. Termasuk mungkin dalam konteks Pilkada DKI Jakarta saja itu belum terlihat teman-teman ya, belum terlihat bagaimana koalisi akan dibentuk secara permanen ya oleh Kim di sana, karena ada perbedaan pendapat pula. Misalnya di satu sisi Partai Gerindra mencoba mengusung Ridwan Kamil untuk melenggang di Pilkada DKI Jakarta, sedangkan Partai Golkar sebagai institusi dari Pak Ridwan Kamil ini belum mendeklarasikan Pak RK di wilayah DKI Jakarta, meskipun kasakus politik itu muncul, karena Partai Golkar itu juga melihat bagaimana kans kemenangan Pak Ridwan Kamil itu lebih besar di wilayah Pemprov Jawa Barat teman-teman, apalagi Pak Ridwan Kamil itu sebagai mantan gubernur Jawa Barat teman-teman ya. Nah, termasuk juga ini bisa terlihat bahwa Partai Gerindra juga mencoba membuka peluang kadernya yaitu Pak Dedi untuk bisa maju di Pilkada Jawa Barat ketika misalnya Pak Ridwan Kamil itu maju di Pilkada Jakarta teman-teman. Jadi memang dari wilayah teritorial politik seperti Banten, Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah ini akan menjadi atensi utama dari presiden, wakil presiden, maupun partai politik di koalisi Indonesia Maju, karena ini menjadi kunci bagaimana Jawa ini menjadi kunci jantungnya politik nasional teman-teman. Jadi jika kita ingin mengakselerasi pembangunan secara intensif, secara sistemik, itu tentunya harus mempunyai instrumen politik, misalnya tadi menguasai wilayah politik teman-teman, karena sangat penting sekali ya agar tadi kontinuitas itu bisa berjalan secara cepat teman-teman. Baik, terima kasih, cukup sekian. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.